masjid gua di bangunan kecil nih ya. Nah, ini bangunan kecil ini yang pintunya dibuka, ini namanya Masjid Go. Kenapa ada polisi di sini? Karena biasanya orang-orang India, orang-orang Pakistan dia naik ke atas tuh, Bu. Atas itu dan takutnya ada yang jatuh di situ meninggal dunia. Akhirnya ditutup, tidak ada yang boleh naik-naik lagi. Awalnya dulu masjid itu ya mencoret-coret di sini ya. Kita tidak. Iya. Jadi di situ tempat Rasulullah SAW duduk di masjidnya, di dalam masjid itu ada batu. Batunya itu ketika diduduki nama Rasulullah, batunya meleot, ngikutin sikutnya Rasulullah. Dan kalau saya baca sejarahnya tuh, jadi Rasulullah pengen dijatuhin oleh orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang tidak beriman di kota Taif ini dengan batu yang begitu besar dari atas itu. Tetapi Allah ganjel dengan batu yang sangat kecil sehingga batu yang besar itu tidak gelinding kepada Rasulullah. Tapi cerita ini saya nggak tahu persisnya posisinya di mana. Tapi kalau saya lihat di atas Masjid Go itu ada batu yang begitu besar tadi itu, ada batu kecil yang ganjel batu yang sangat besar. Artinya Allah tak pernah kabur, Allah tak pernah lari daripada hambanya yang beriman kepada Allah SWT. Bisa lengkapnya Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah SAW di tahun itu adalah tahun Amul Hazan, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena Rasulullah di tahun itu ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, meninggal dunia, dan juga pamannya beliau meninggal dunia, Abu Talib. Kedua ini adalah yang paling beliau cintai, yang paling beliau sayangi. Ketika beliau berjuang di kota Mekah, ada yang tak suka kepada Rasulullah. Rasulullah masih punya bikingan. Siapa itu? Abu Talib. Tapi sekarang pamannya sudah meninggal dunia, dan juga istrinya beliau Sayyidatuna Khadijah yang selalu membantu dalam segi hartanya dalam dakwahnya Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah sedih di tahun itu, dan Rasulullah ingin menuju ke kota Taif, menghibur hati, jalan-jalan refreshing. Tapi jalan-jalannya seorang nabi adalah berdakwah kepada Allah. Di dalam perjalanannya bersama Zaid bin Haritha, beliau menuju ke kota Taif. Sesampainya di kota Taif, Rasulullah tidak diterima dengan baik. Rasulullah tidak diterima dengan ahlan wa sahlan. Rasulullah tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Tetapi Rasulullah dilempari oleh batu-batu kerikil. Maka disitulah ketika Rasulullah dilempari, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah berdarah sampai darah kakinya hampir jatuh ke bumi. Dan datanglah malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, angkat tangan engkau ya Rasulullah, berdoa kepada Allah agar aku lempari penduduk Taif dengan batu-batu yang ada di kota Taif." Kata Rasulullah, "Jangan Jibril, jangan." Malah Rasulullah berdoa untuk orang-orang kota Taif. Apa doa Rasulullah? Allahumma hdini fa innahum la ya'lamun. Beliau berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang ada di kota Taif. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, karena mereka enggak tahu kalau saya ini adalah utusan Engkau ya Rasulullah. Datang lagi dua malaikat penjaga gunung Taif yang menanyakan kepada Rasulullah dan menawarkan, "Ya Rasulullah, kalau seandainya ada darah Engkau yang jatuh ke bumi, kami tak akan redha, kami tak akan senang ya Rasulullah. Kami murka, kami marah kepada penduduk Taif ya Rasulullah." Dengar begitu, Pak, itu darah yang lagi pengen jatuh ke bumi diusap sama Rasulullah dari betisnya, sehingga darah itu gak jatuh. Untung Pak itu yang ditawarin Rasulullah. Coba kalau saya, Fahmi, itu darah kalau jatuh ke bumi saya hancur penduduk Taif. Wah, langsung saya jadi ke darah Pak. Beda. Rasulullah hatinya sudah lapang. Rasulullah disakiti, beliau tak pernah marah. Kenapa? Karena hatinya sudah Allah lapangkan. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka
wizra. Bukankah kami sudah lapangkan hati engkau wahai Muhammad? Maka doa sa'i itu, kalau kita lihat doa sa'i buat hati kita lapang, ada tuh kita baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Doa biar kita punya hati lapang. Maka Rasulullah SAW di situ Pak, lagi beliau sedih, lagi beliau merasakan kesakitan, beliau mengadu kepada Allah. Apa aduannya? Allahumma inni ashku dhafi quwwati wa qilla hilati wa hawani 'alan nas. Allah, saya aduin kelemahan aku ini ya Allah. Saya hina di depan manusia ya Allah. Kemana lagi kau kirim aku ya Allah? Ke tempat yang jauh, yang aku akan nanti dilemparin lagi, disakitin lagi, sampai aku berdarah seperti ini lagi. Atau ke tempat yang lebih dekat dari sini ya Allah. Dan perilaku manusia sama yang dilakukan kepada aku seperti sekarang ini. Aku redha ya Allah. Aku redha ya Allah. Kirim aku kemana lagi ya Allah. Apapun yang akan dilakukan oleh manusia kepada diriku, aku redha kepada engkau. Tuh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad luar biasa. Mukjizatnya itu, semua nabi kan punya mukjizat. Jadi mukjizat para nabi semuanya berkumpul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tahu ada seorang nabi yang bisa berbicara kepada binatang. Nabi apa tuh? Nabi Sulaiman ya. Tapi di Indonesia sekarang udah ada yang bisa ngomong sama semut tuh Pak. Ada ngomong sama binatang. Sekolina. Pokoknya sududu bisa ngomong. Tapi Nabi Sulaiman bisa ngomong sama semut. Luar biasa, beliau bisa ngomong sama binatang. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa berbicara kepada binatang, beliau bisa berbicara kepada pohon, beliau bisa berbicara kepada khosyam, kepada lepah korma, bahkan beliau bisa berbicara kepada seluruh manusia sebagai bahasa. Dikisahkan di dalam salawatnya Imam Ja'far, itu beliau katakan, Ja'atlah kal asjar tamshi bila istiqamah tasturka mithlada ya khairat khalqillah. Beliau bilang, pohon-pohon menghampiri engkau wahai Muhammad, tamshi bila istiqrar, dia jalan pun enggak berhenti. Tasturka mithlada, dia nutupi engkau seperti rumah ya Rasulullah, rapat. Saya baca riwayat-riwayatnya, pohon bisa jalan ini. Aneh banget pohon bisa jalan. Ternyata ada riwayatnya ketika Rasulullah SAW lagi di Sohrok di padang pasir, pengen buang hajat, nyari SPB rumah gedung belum ada, apalagi nyari sel belum ada, udah nol semua sel. Iya, jualan kopi dong di depan. Sekarang masih jualan kopi apa kagak? Itu nggak nemu Pak, nggak ada. Akhirnya Rasulullah nyuruh sahabat, wahai sahabat, lihat di balik bukit ada apa? Di balik bukitnya Rasulullah ada 3 pohon. Kata beliau, panggil pohon itu kemari. Itu pohon dipanggil sama Rasulullah, datang Pak, datang mengambil Rasulullah, nutupin Rasulullah di situ untuk Rasulullah buang hajat. Ada kisahnya ketika Rasulullah dulu ketika khutbah di dalam Masjid Nabawi. Beliau ketika berkhutbah di Masjid Nabawi ada khosyab, ada pelepah korma yang beliau jadikan mimbar. Tapi ada mimbar yang baru, pelepah korma itu disingkirkan oleh Rasulullah di sampingnya, sehingga pelepah korma itu menangis merintih. Dan yang mendengar tangisan itu bukan hanya Rasulullah, yang mendengar tangisan itu seluruh sahabat di Masjid Nabawi mendengarkan tangisan daripada pelepah korma yang digantikan. Kenapa? Dia rindu dipegang Rasulullah, dia rindu bersama Rasulullah. Maka Rasulullah memegang dan memeluknya sambil mengatakan, seandainya aku tidak pegang pelepah korma ini, dia akan menangis sampai hari ini. Terus dia nangis, saking rindunya kepada Rasulullah. Ada gunung Pak di kota Madinah, namanya Jabal Uhud. Ya. Itu
Itu Jabal Uhud ini aksesoris surga Pak. Innal Jabal Uhud min jibalil jannah. Sesungguhnya Jabal Uhud ini daripada jabal-jabal yang ada di dalam surga. Apa cuma Jabal Uhud? Ada banyak Pak. Salah satunya Tur Sinai. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kisahnya Nabi Musa berbicara kepada Allah, terus Nabi Musa tanya, ya Allah, mana engkau? Saya pengen lihat engkau. Kata Allah, kalau engkau pengen melihat aku, engkau akan hancur wahai Musa. Lihat bukit ini, bukit Tur Sinai ini. Maka ditunjukkan bukit itu hancur. Bukit Tur Sinai itu juga termasuk gunung surga. Nanti ada di surga. Itu ada di dalam Al-Quran. Tur Sinai itu ada di dalam Al-Quran disebutkan. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin. Tur Sinai itu Jabal Uhud tadi dinaikin sama Rasulullah. Dia bergerak, gemetar. Kenapa? Karena saking gembiranya, saking senangnya, saking rindunya ditaikin oleh Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan, uskun anta wahai Jabal, fa innaka alaika nabiyyun. Sesungguhnya ini lagi naik seorang nabi. Jangan bergerak dan diam, anteng. Itu Jabal yang tadinya bergerak kegirangan, seketika sami'na wa ata'na, dia dengar kata Rasulullah suruh diam, dia diam. Lihat Pak, batu yang begitu keras tapi punya rasa rindu kepada Rasulullah. Pelepah korma yang kata kita dia nggak bisa ngomong, tapi dia itu ternyata bisa menangis merasakan. Pohon, semuanya makhluk-makhluk yang ada di dunia rindu kepada Rasulullah. Pertanyaannya, kita yang punya hati, kita yang punya akal, seberapa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ada Nabi yang bisa membelah lautan Pak, Nabi apa itu? Nabi Musa alaihissalam. Katakan di dalam Al-Quran, beliau berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun tidak mengindahkan dakwahnya Nabi Musa, sehingga Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun sampai di Laut Merah. Itu Nabi Musa dengan rombongannya bingung mau kemana kita. Bahkan rombongannya mengatakan, wahai Musa, di mana Tuhan engkau? Sekarang lihat Musa, di depan ada laut kematian, di belakang ada orang-orang Fir'aun dengan rombongannya siap menerkam kita. Mana Tuhan engkau wahai Musa yang menjanjikan akan menolong kita? Maka Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah memukul tongkatnya itu kepada lautan, dan lautan itu terbuka menjadi jalan tol. Wah, jalan tol mana itu? Luar biasa, rata, enak jalanannya. Masuk Rasul Nabi Musa alaihissalam ke dalam lautan. Sampai di lautan, orang-orang Fir'aun menyusun. Ketika sudah di tengah lautan pasukan Fir'aun, akhirnya jalanan itu tertutup kembali dan mereka mati tenggelam di dalam Laut Merah. Sekarang mayatnya diabadikan di dalam museum yang ada di Tahrir dan sudah dipindahkan ke Mustab, yaitu di kota Kairo, dekat dengan makam imam lain bin Sa'ad bin Abdurrahman al-Fahmi yang mempunyai madhab kelima. Kalau kita dengar madhab ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan ada satu madhab lagi yaitu imam lain. Ternyata madhab beliau tidak sampai ke kita karena murid-muridnya tidak melanjutkan ke ilmu. Dekat Imam Syafi'i juga madhabnya. Itu kan pas saya masuk ke dalam ruangan Fir'aun, ya Allah, tinggal sisa kuku sama gigi doang. Semuanya hitam, keliling sama kuning. Orangnya nggak tinggi, pendek. Iya, itu pas masuk saya baca ayat kursi. Saya takut pulang-pulang ketempelan. Iya, loh, rajin setan itu. Iya, luar biasa. Iya. Nggak nanggung-nanggung. Orang ada ngaku Jibril ada Pak di Indonesia, ngaku Nabi ada, ngaku malaikat ada, tapi nggak ada ngaku Tuhan, belum ada. Fir'aun doang. Maka dari itu Fir'aun Allah tenggelamkan. Kalau Nabi Musa alaihissalam beliau bisa membelah lautan, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bisa membelah bulan. Kapan kisah membelah bulannya ini terjadi? Membelah bulan ini ketika beliau berada di kota Mekah, di samping Jabal Qudais, di mana Jabal itu adalah Jabal yang pertama kali Allah tancapkan ke muka bumi. Itu adalah Jabal Qudais. Disitulah Rasulullah ditanya, wahai Muhammad, kalau engkau ngaku Nabi, engkau ngaku Rasul, setiap Nabi
setiap Rasul punya mukjizat. Apa mukjizat kawan? Nabi Muhammad ditantang bang. Maka kata Nabi Muhammad, lihat bulan itu. Allah perintahkan disuruh belah tuh bulan. Maka Allah belah tuh bulan. Nabi Muhammad belah atas perintah Allah. Terbelah tuh bulan dari kanan ke kiri, bukan dari atas ke bawah. Orang-orang penduduk Mekah mengatakan Nabi Muhammad pensihir. Nabi Muhammad pensihir ini. Kalau seandainya ini bukan sihir, orang-orang luar Mekah pasti melihat bulan ini beneran terbelah. Maka ditunggu orang-orang keluar dari kota Mekah, kembali ke Mekah, ditanya, apakah engkau melihat bulan itu terbelah? Beliau semua menjawab orang-orang Mekah pada saat itu, kami melihat bulan itu terbelah. Itu mukjizat Nabi. Kalau ada Nabi, Bapak Ibu sekalian, Nabi yang bisa bagaimana tidak Pak? Ternyata istrinya Perdana Menteri ini demen sama Nabi Yusuf, tapi diceng-cengin, dikatain sama permaisuri kerajaan. Orang-orang kampung situ, mereka mengatakan, oh sekelas istrinya Perdana Menteri demen sama Yusuf. Siapa Yusuf ini? Maka dari itu dikumpulkanlah wanita-wanita yang ada pada saat itu. Dikasih pisau, dikasih buah, dikasih cabai. Perintahkan jangan dipotong dulu. Kalau Nabi Yusuf keluar baru potong tuh buah, potong tuh cabai. Maka ketika Nabi Yusuf keluar, mereka sambil memotong buah itu sambil melihat. Ternyata mereka seakan-akan terhipnotis dengan memandang wajahnya Nabi Yusuf begitu indah. Yang dia potong bukan lagi buah, tetapi jari jemarinya yang dia potong. Tapi rasa sakit itu tidak ada karena mereka terhipnotis dengan memandang wajah Nabi Yusuf yang begitu indah. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di 106,4 ya. Kita mampir ke toko buah. Yang mau ke Thailand, di sini juga ada Thailand. Yang mau beli buah, silakan beli buah. Thailandnya di depan. Oh, ini mau buah tuh, nyobain aja dulu ya, nyobain atu. Bawa ada kantong yang bagus, murah-murah, harganya murah-murah dibandingkan di kota Mekah.